warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Aina dengan NIM 240201005. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Adapun materi dari kelompok 1 yaitu Teologi dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam. Adapun teologi dan prinsip dasar Islam berakar pada ajaran Islam dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid. Semua kegiatan ekonomi harus mencerminkan keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Ini berarti bahwa kekayaan dan kekuasaan ekonomi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memenuhi tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat. Yang kedua itu ada keadilan. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan kekayaan. Ini termasuk larangan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Yang ketiga ada larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang tidak memiliki kekuatan finansial. Dan yang keempat ada zakat dan sedekah. Kewajiban memberikan zakat atau sumbangan wajib bagi yang mampu dan sedekah sumbangan sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Musfina dengan NIM 240201006. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Gharar adalah transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun harus bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberikan keuntungan kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu ada kehati-hatian dan etika. Etika dalam prinsip ekonomi Islam merujuk pada nilai-nilai moral dan norma yang mengatur perilaku individu dan organisasi dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mencakup pedoman tentang bagaimana bertransaksi, berbisnis, dan mengelola sumber daya dengan cara yang sejalan dengan syariat Islam. Selanjutnya ada keseimbangan atau maslahah, yaitu kegiatan ekonomi harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki prinsip dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur aktivitas ekonomi. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara keduanya. Yang pertama, dasar hukum. Ekonomi Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Quran dan Hadis. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, larangan riba, zakat, dan larangan terhadap kegiatan yang mengandung gharar atau ketidakpastian. Ekonomi konvensional biasanya berlandaskan pada teori ekonomi sekuler yang mengutamakan efisiensi pasar, profit, dan hukum penawaran dan permintaan tanpa mempertimbangkan aturan religius. Yang kedua, konsep riba. Ekonomi Islam, riba dilarang karena dianggap eksploitasi dan ketidakadilan. Sistem keuangan Islam mengandung instrumen seperti mudharabah atau kemitraan dan murabah atau jual beli dengan margin keuntungan. Ekonomi konvensional, bunga merupakan elemen dasar dari sistem keuangan dan perbankan. Kredit dan pinjaman dengan bunga adalah praktik umum. Yang ketiga, kepemilikan dan distribusi kekayaan. Ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan melalui zakat, sedekah, dan infak. Tujuannya adalah mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang kurang mampu. Ekonomi konvensional fokus pada penciptaan kekayaan dan efisiensi pasar. Distribusi kekayaan biasanya dilakukan melalui sistem pajak dan kesejahteraan sosial yang bersifat sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Aisyah Najwa dengan NIM 240201156, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, akan menjelaskan
Sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam yang utama adalah Al-Quran yang berisi petunjuk dan prinsip-prinsip yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk ekonomi. Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Quran terkait ekonomi Islam yaitu keadilan dan keseimbangan. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan dalam segala transaksi ekonomi dan tertulis dalam Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 282. Selanjutnya ada musyawarah dan persetujuan. Al-Quran juga menekankan pentingnya musyawarah dan persetujuan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Juga terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 38. Dan yang terakhir adalah larangan menipu dan korupsi, yang mengecam orang-orang yang curang dalam timbangan dan takaran. Juga terdapat dalam Quran Surah Al-Mutaffifin, surah ke-83 ayat 1-3. Selanjutnya ada berdasarkan hadis, yaitu merujuk pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang dijadikan panduan dalam menjalani kegiatan ekonomi, seperti keadilan dalam bertransaksi. Nabi Muhammad sangat menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Dalam sebuah hadis, berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua adalah larangan riba atau bunga. Hadis Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, yang mencatatnya, dan juga saksinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada ijma. Ijma adalah salah satu sumber hukum dalam ekonomi Islam yang merujuk pada konsensus atau kesepakatan. Dalam konteks ekonomi Islam, ijma berperan untuk yang pertama melengkapi dan memperjelas. Ijma digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalam kitab suci, terutama dalam perkembangan modern. Yang kedua ada menjaga konsistensi hukum. Dengan adanya ijma, hukum ekonomi Islam tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariah seperti keadilan, larangan riba, dan masyir atau perjudian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Sumalia Dalasepita dengan NIM 2402010003. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang sumber hukum ekonomi Islam. Yang keempat, yaitu kias. Kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menentukan hukum suatu yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Quran maupun hadis, dengan membandingkan masalah yang mirip dengan hukumnya yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu fatwa ulama. Fatwa ulama sendiri merupakan pandangan hukum atau yang diberikan oleh ulama atau lembaga dalam Islam mengenai masalah-masalah ekonomi yang telah dibahas secara spesifik dalam sumber-sumber ulama. Yang terakhir yaitu maslahah mursalah. Maslahah adalah prinsip yang digunakan untuk menentukan hukum yang mengutamakan kepentingan umum dan kemaslahatan umat selama bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.